Baik, kita lanjutkan. Ini contoh dengan guaranteed residual value ya. Jadi tadi kan residual value-nya 5.000 ya. Tapi diestimasi bahwa nilainya tuh nanti cuma 3.000. Berarti pada awal list ya, pada awal masa list diperkirakan bahwa nanti di akhir si lessee akan bayar 2.000. Nah, kalau ada kemungkinan pembayaran ya probable membayar 2.000 di akhir masa list, maka 2.000-nya ini diikutkan dalam penghitungan present value ya. Nah, ini jadinya kok tadi hanya sebesar ini, sekarang ditambah dengan probable residual value. Ini bukan probable residual value, probable pembayaran ya untuk residual value ya sebesar 2.000 present value dari 2.000 jangka waktu 5 tahun dan suku bunga 4%, dapat ini faktornya adalah 0,82193 sehingga present value-nya adalah 1.643,86. Jadi sekarang list liability atau right of use asset-nya adalah sebesar 97.534 ya. Ini jurnalnya jadi kayak gini. Bedanya nanti di akhir kemungkinan ada pembayaran 2.000 ya. Ini jadi seperti ini. Ini di sini ada kemudian pembayaran 2.000 ya. Di sini sama di akhirnya 0. Kalau diperhatikan dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, present value-nya beda ya, present value-nya beda, pembayaran periodiknya yang tetap nih sama, interest karena ini beda ya, karena list liability-nya beda, maka otomatis interest-nya juga beda ya. Karena interest kan mengikuti liability-nya. Ya, bedanya di situ. Kemudian di sini di akhir 2.000 ini sebenarnya belum tentu ya. Tadi kan probable, kok probable memang probability-nya tinggi, tapi tetap saja ya ada kemungkinan bahwa bayarnya lebih besar dari 2.000 atau kurang dari 2.000 ya. Bisa terjadi seperti itu. Ini jurnalnya ya, perbandingan antara yang ada expected payment, yang ini no expected payment. No expected payment karena diperkirakan residualnya itu lebih besar dari 5.000 ya. Kita lihat ini nilainya beda ya, 97534 dengan 95890. Oke. Kemudian ini sama ya. Pembayarannya sama, tentu saja sama pembayarannya yang tetap, kemudian interest expense-nya beda. Kenapa? Karena ya interest liability-nya beda, lease liability-nya beda. Kemudian depreciation expense-nya otomatis beda ya karena ini beda. Ya, depreciation expense-nya beda, kemudian ini pembayaran lagi ya terakhir. Ini yang awal ya, yang kedua. Nanti di akhir periode, akhir masa list ya, di sini mungkin ya probable membayar 2.000, sedangkan di sini pasti tidak. Bukan pasti tidak ya kan? Namanya juga di sini probable ya, artinya bisa juga ternyata harus membayar tuh bisa ya. Gitu. Jadi ini hanya prediksi ya, walaupun prediksinya probable artinya kemungkinannya sangat besar ya, tapi tetap aja ada kemungkinan bahwa meleset ya, bayarnya lebih besar atau dari 2.000 atau lebih rendah dari 2.000 seperti halnya di sini. Walaupun diperkirakan tidak ada, tapi bisa saja kenyataannya itu ada ya. Nah ini ya contohnya ya. Misalkan tadi ya, kita udah prediksi bahwa nilai sisanya 3.000. Ya, kita udah prediksi. Ternyata nilai sisanya 0. Ya, jadi setelah masa list, nilai sisanya 0. Berarti kan dia harus membayar
ya selain 2.000 dia harus membayar 3.000 ya, makanya di sini jurnalnya dicatatnya ke loss on lease. Kalau yang 2.000 itu kan udah masuk ke dalam rental payment-nya ya. Jadi udah masuk ke dalam komponen pembayaran lease. Tapi yang ini ya, yang 3.000 ini kan belum masuk ke dalam komponen present value. Karena itu di akhir dia dicatat ya pembayaran 3.000-nya itu sebagai loss. Nah, bagaimana kalau seandainya semula udah diperkirakan bahwa residualnya diperkirakan lebih besar dari 5.000. Ya ternyata kenyataannya itu residualnya 0. Nah, kalau seperti itu maka loss on list-nya adalah sebesar 5.000 ya. Loss on list-nya 5.000. Kenapa? Karena prediksinya semula 0. Nah, jadi belum ada pembayaran yang berhubungan dengan ini sehingga dia diakui sebagai loss ya 5.000-nya ini. Ya kalau di dunia nyata kemungkinannya sih meleset di antara pembayaran perkiraan di awal dengan kenyataan di akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan tadi kan karena dia masih kemungkinan kan ada kemungkinan lain bahwa nilainya meleset. Nah, kalau pertama itu udah di-expect bahwasannya nilai yang diharapkan tuh rendah, tapi ternyata di hari hanya tuh dia lebih besar. Itu cara membalikannya gimana, Pak? Berarti kan nggak ada pembayaran ya? Nggak ada pembayaran. Kalau di awal itu tahu nggak masuk ke komponen apa perkiraannya itu masuk ke mana? Ke account apa? Perkiraan. Contoh kasusnya itu yang 2.000 itu masuk ke perkiraan apa? Mungkin kesebar ke interest expense Pak kayaknya, Pak. Enggak, dia masuk ke list liability. Ya, masuk ke list liability. Jadi saldo list liability di akhir masa list adalah sebesar 2.000. Gitu. Ya, kalau dilihat di tabelnya tadi, nah ini dia. Ini kan. Saldo list liability di akhir itu adalah sebesar 2.000. Nah, berarti 2.000-nya kan nggak jadi dibayar. Ya. Yang tersisa apa? Selain list liability, yang 2.000 yang masih sisa apa? Aset yang right. Nah, ya. Oh. Jadi judulnya seperti ini. List liability berkurang 2.000 dan right of use juga dihilangin 2.000. Akhirnya nanti dua-duanya jadi 0. Gitu. Tapi Pak, kan kalau misalnya kita pakai yang prediksi sebelumnya kan bukannya nanti depresiasi dari rate of use aset itu masih berdasar estimasi yang paling awal gitu, Pak. Oh iya ya. Kalau itu sisanya 2.000 nggak di akhir? Ya betul ya, ada kemungkinan dia kok ke sini. Bentar ya, saya pencet apa tadi? Mana depresiasinya? Oke, yang ini ya. Kita lihat depresiasinya. Ini ya, dia 19 ini ya. Iya betul sekali ya, jadi masih ada tersisa ya. Nggak sama dengan ini. Depresiasinya hilang. Kalau enggak gitu berarti apa ya? Depresiasinya berarti udah habis ya di akhir tahun ke-5, akhir masa list. Ini sudah menjadi 0 ya. Nah, jadi masalah kemudian ternyata 2.000-nya itu nggak perlu dibayarkan. Ya. Apa ya?
Saya ngeliat sih ini kalau memang kejadiannya seperti itu ya, depresi rate of use-nya udah 0, maka dia masuk ke other income ya. Jadi lease liability, other income gitu. Karena udah nggak ada alternatif lain ya, nggak bisa masukin kemana-mana lagi, berarti ya udah dianggap sebagai other income. Oke, Pak. Ada komentar? Pak, berarti nilainya itu bisa lebih tinggi dari 2.000 ya, Pak? Bisa Awalnya. juga. Bisa. Pembayarannya ya, bukan nilai. Kirain tuh hanya sebatas itu, Pak. Jadi nanti nggak bisa lagi. Enggak ya, jadi kenyataannya ya, nanti aktualnya di akhir, itu bisa beda sekali dibandingkan ini ya. Apalagi kan 5 tahun kan, berarti sesuatu bisa terjadi di dalam jangka waktu list itu yang 5 tahun. Gitu. Jadi menurut saya sangat mungkin terjadi perbedaan. Kalau ini udah diprediksi bahwa nilai residualnya 3.000 sehingga dia harus membayar 2.000. Ya bisa jadi kalau contoh yang sesudahnya kan 0, jadi 0 ya. Nah, ini jadi 0. Berarti dia nambah bayarnya, bukan 2.000 bayarnya, tapi bayarnya 5.000. Yang 3.000 tambahan bayarnya itu masuk ke loss. Gitu. Kalau yang ini kan awalnya diprediksi nilai sisanya lebih dari 5.000, ternyata 0. Berarti loss-nya adalah 5.000. Nah, kalau terbalik, kalau menurut saya kalau terbalik, terus dia jadi other income. Gitu. Pak, tapi kan yang 5.000 ini kan sebenarnya garansi untuk yang residual value-nya kan, Pak? Betul. Nah, apabila estimasinya itu jadi misalnya 7.000 gitu, bisa nggak, Pak? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Yang ini kan lebih besar dari 5.000 nih estimasinya. Hingga dia tidak mengakui ada pembayaran. Present value tidak dipengaruhi. Yang ini yang pertama ini kan dia estimasinya lebih besar dari 5.000. 7.000 kan lebih besar dari 5.000. Oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Mm-hmm. Oh, Pak, sama satu lagi, Pak. Ya. Berarti kan, Pak, sebenarnya yang tambahan pembayaran lisi itu, yang tambahannya itu maksudnya kan tadi 5.000, estimasi 3.000, sisanya 2.000. Itu kan berarti jadi tambahan bayarannya si lisinya. Ya. Yang 2.000 ini sama kalau dia ternyata membeli si asetnya itu nanti di akhir periode. Mm-hmm. Yang ini. Nah, kita lihat kan, Pak, kalau pengaruhnya ini nggak berpengaruh sama list liability yang current-nya kan, Pak? Karena tadi di contoh 1 sama contoh 2, dia kok tetap 20.711,11. Oke ya, ini residual ini menarik nih. Tadi juga ditanyakan tuh di kelas sebelumnya, itu yang guaranteed residual. Ya, dan bargain purchase option. Kalau menurut saya, ini pasti cuma ada salah satu. Jadi kalau udah ada guaranteed residual, bargain purchase option-nya nggak ada. Kalau ada bargain purchase option, residualnya nggak ada. Kenapa? Kalau kemungkinan probable bargain purchase option-nya dieksekusi, ya buat apa kita nyatet residual? Kan di akhir nanti jadi milik kita. Jadi nggak perlu itu mengakui bargain purchase option, mengakui residual, guaranteed residual kalau seandainya kita akan probable mengeksekusi bargain purchase option. Karena setelah masa leasing, asetnya jadi milik lesi. Gitu. Otomatis ya nggak usah ini. Nah, kalau nggak ada bargain purchase option, baru nih guaranteed residualnya berperan ini. Gitu. Jadi kalau menurut saya kemungkinan tidak ada, nggak bersamaan ini. Jadi salah satu ada, tapi kemungkinannya tidak dua-duanya bersamaan. Karena lucu. Kenapa? Karena mau dibeli, tapi kok kita juga guaranteed residual. Lesi mau membeli asetnya, tapi juga menggaransi nilai residualnya. Itu agak aneh. Gitu. Iya, Pak. Dapat. Oh, oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dan nanti bargain purchase option ini sama nih. Memperhitungkannya itu sama dengan
guaranteed residual perlakuannya. Hanya saja di sini itu membeli ya. Membeli dengan harga berapa? Ya, price-nya berapa? Nah, ini nanti kalau dia probable akan membeli, dia akan masuk ke dalam perhitungan present value seperti contoh berikut ini. Ya, jadi kalau dia probable kalau seandainya harganya itu rendah ya, harga pembeliannya lebih rendah dari harga pasarnya, ya. Affects the accounting the same way as guaranteed residual ya, with probable amount. Ya. Nah ini ya, misalkan ini ya, kemudian pembayarannya 17 ya, kemudian ini fair value-nya 60.000, residualnya 12.000 expected unguaranteed ya. Lanjutnya ini no renewal options ya, kemudian implicit rate-nya diketahui ya. Oke, kalau ini nggak ada ini ya, nggak ada bargain purchase option-nya, belum ada ya. Ya, ini belum ada bargain purchase option-nya, jadi ya biasa aja nih ya. Ini pembayaran present value dari pembayaran ini ya, karena unguaranteed residualnya maka nggak masuk ke dalam sini, nggak masuk ke dalam perhitungan present value. Ini biasa ya, sederhana. Ini juga standar ya, karena unguaranteed ya, nggak ada renewal, nggak ada bargain purchase option. Jadi ini sederhana, kenapa? Karena unguaranteed, no bargain purchase, dan no renewal. Inilah soal yang kita harapkan keluar di UAS, bukan? Unguaranteed, no bargain purchase option, dan no renewal. Ya. Nah, jadi mana yang bargain purchase option? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak, contohnya. Oh, nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Jadi, tapi perlakuannya akan sama ya. Kalau bargain purchase option itu seperti guaranteed residual ya. Sekali lagi, misalkan kok tadi ya, kita ubah ya. Misalkan 2.000 harga jualnya, harga belinya 2.000 ya. Berarti ini ada pembayaran ya, 5 kali pembayaran. Nah, harga beli purchase option-nya itu dimasukkan ke dalam sini. Sini. Ya, jadi di akhir nanti kita seperti membayar lease liability ya, tapi kemudian asetnya jadi milik kita ya. Kok yang sebelumnya kok masih ingat itu kan ada pembeliannya ya, equipment, cash gitu ya. Kalau ini enggak, dia masuk ke dalam perhitungan present value. Jadi perlakuannya mirip dengan guaranteed residual. Gitu. Ya, kemudian ya. Izin bertanya dulu, Pak. Tadi yang bargain purchase option tuh nanti kemungkinan kita jurnalnya gimana, Pak? Jurnalnya, itu dia ya. Coba kita tebak ya jurnalnya gimana, karena nggak ada di buku. Ya. Kita pakai datanya ini aja ya, guaranteed yang 2.000 itu ya. Nah, yang ini aja ya. Kita pakai data yang ini, kemudian diasumsikan bahwa ini adalah bargain purchase option. Ya, ini diasumsikan bargain purchase. Kalau di pajak namanya apa? Ada 2 leasing jenisnya, apa aja? Sewa dengan hak Sewa opsi. guna usaha. Dengan hak opsi ya.
Hak opsi itu maksudnya hak opsi apa? Pembelian ya. Oke, kita lihat. Di akhir berarti ada lease liability ya. Ada saldo lease liability sebesar 2.000 ya. Hmm. Saldo apa lagi yang ada selain lease liability? Yang lain habis ya. Habis pakainya. Ini jurnalnya gimana? Ngejurnalnya gimana munculin asetnya? Misalnya equipment ya. Lawannya apa? Lawannya apa Pak, ya? bukannya perlakuannya yang bargain purchase ini sama kayak si itu Pak yang pertama tadi. Sama si estimated residual value itu. Ya, ini Maksudnya kan kan ini. itu Ini. Tapi kan bukan itu mempengaruhi PV-nya itu loh Pak, PV list liability-nya. ya, PV ini right to use-nya itu. sama, ini juga kan mempengaruhi ini. Cuma bedanya adalah ini bukan ini ya. Oh, oke. Penghitungannya sama persis ya. Akhirnya akan naik kan. Ini juga akan ini kan naik nih kan. Beda ya. Ini sama ini kan. Emergent process juga gitu. Ini juga akan naik dibandingkan ini. Yang jadi masalah itu kalau ini kan jelas dia payment-nya cash credit ya, kemudian lease liability 2.000. Nah, kalau di bargain purchase kan itu dia akan menerima equipment kan. Ini kan membayar equipment kan, bukan membayar liability ya. Nah, jurnalnya gimana untuk mengakui equipment-nya? Lawannya itu apa gitu? Ya, ada yang aneh ya. Saya belum kebayang sebelumnya. Saya belum bisa jawab ya. Gimana jurnalnya ini untuk menyelesaikan ini? Atau ada yang punya pendapat gimana nih menyelesaikan ini? Pak, mau berpendapat? Ya, silakan. Kalau misalnya case gitu kan, kalau menurut saya tuh ya meskipun belum pernah tahu contohnya juga sih, tapi yang paling mungkin tuh depreciation expense-nya tuh kayak langsung memperhitungkan residualnya gitu. Itu bisa nggak? Oke, jadi dimodifikasi residualnya ya. Apa depreciation-nya ya? Depreciation-nya dimodifikasi berarti dikurang gitu ya. Kita lihat ya. Kita lihat depreciation right to use-nya adalah sebesar 97 berapa ini? 97534 ya. 97534. Kemudian depreciation-nya, depreciable-nya hanya sebesar 97 dikurang 2000 gitu. Iya, kayaknya. Jadi depreciable-nya hanya 95534 ya dibagi 5 ya gitu ya. Dibagi 5. Bagi 3. Berapa tahun ini? 5 tahun. 5 nih. Ya, dibagi 5 ya. Jadi hanya 95 dibagi 5. Sedemikian rupa sehingga nanti di akhir 5 tahun kelima ya, right to use-nya bersisa berapa sisanya? 2000. 2000. Nah, inilah yang dilawankan dengan equipment. Jadi jurnalnya gimana? Debitnya equipment, kreditnya right to use ya. Ya, ini bisa juga ya. Masuk akal juga ya ini ya. Equipment kemudian right to use. Walaupun bukan yang terbaik, kenapa? Karena aneh ya, karena aset tapi tidak disusutkan ya. Disusutkannya depreciable-nya itu hanya sebesar 97 dikurang 95. Tapi dibandingkan alternatif lain, ini bisa diterima ya. Nanti kita lihat di buku ya, ada contohnya nggak ini untuk kasus kayak gini ya. Saya nggak kepikir tadinya ya. Gimana kalau seandainya itu ya.
bargain purchase option, kemudian di akhirnya itu perlakuannya seperti apa. Nanti kita cari ya di contoh lainnya di buku ya, nggak jadi pedoman. Tapi sementara ini masuk akal ya seperti ini. Yang lain mau ngasih komentar? Yang lain gimana? Setuju-setuju aja? Ini yang gampang ya. Kenapa gampang? Karena unguaranteed, no bargain purchase option, dan no renewal option. Ini bahagia sekali kalau keluar di UAS kayak gini ya. Ini yang low value dan short term ya, jadi dia jadi expense ya. Dia semuanya jadi expense ya. Ini juga sebagai expense ya. Ya bisa juga kalau ini dicatat sebagai prepaid ya. Tapi nanti di akhir periode dia akan jadi expense. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke laser. Ya, laser. Sisi laser sekarang. Ya, saya harap sih kalian mengerti yang tadi lesi ya, karena laser ini bertambah ya kompleksitasnya. Prinsipnya sih sama ya, laser. Tapi laser ini tahu ya, dia pasti pakai implisit ya. Karena laser nggak mungkin nggak tahu, karena dia yang buat pola pembayaran, jadi dia pasti mengerti implicit rate-nya berapa. Dia perlu juga mempertimbangkan credit standing of lease ya, jadi lesinya ya, jadi kredibilitasnya atau apa ya, bonafiditas dari lesinya nih. Ya. Tadi saya sampaikan ya, kalau seandainya kemungkinan dibayarnya kecil, pakai metode cost recovery gitu ya. Kalau seandainya kemungkinan dibayarnya besar, pakai percentage of completion di rental, di installment sales ya. Kemudian sama nih length of lease dan residual. Tapi kalau bagi laser ya, guaranteed maupun unguaranteed nggak pengaruh ya. Laser pasti memperhitungkan residual value, ya, baik guaranteed maupun unguaranteed. Ini contoh yang sebelumnya ya, ini value-nya 100.000, kemudian residualnya 5.000 ya. Residualnya nggak peduli mau guaranteed mau guaranteed atau unguaranteed, si laser tetap memperhitungkannya. Ini tadi sama ya dengan ini ya. Oke. Ini gimana nih? Ini salah ya. Ini bukan untuk laser nih. Bukan untuk laser ya. Jadi ini jangan diperhatikan, lompatin aja nih. Oke, kemudian bagi laser ya, list itu dibagi dua, finance dan operating. Kolesi kan tadi sama aja ya. Mau finance, mau operating, lesi perlakuannya sama. Kalau di laser dibedakan antara finance list dan operating list. Ya. Nah, kriterianya gini. Kalau seandainya di antara tes berikut ini salah satu terpenuhi, ya at least one dari 5 tes berikut ini, maka dia finance list. Kalau tidak terpenuhi semua, maka dia operating list. Ya. Gitu. Sebenarnya persyaratan ini ingin ngelihat ya, apakah si laser telah mengalihkan substantial portion, jadi nilai bagian besar nilai dari asetnya itu kepada lesi atau tidak gitu. Kalau sebagian besar nilai dari asetnya itu dialihkan ke lesi, maka telah terjadi penjualan, ya, finance list ya, arahnya. Oke, kita lihat yang pertama, tes of ownership ya. Apakah setelah selesai masa kepemilikan, masa lesi, masa leasing, apakah hak kepemilikannya berpindah apa enggak? Kalau haknya berpindah ketika masa leasingnya berakhir, maka dia masuk ke finance. Berikutnya adalah opsi untuk membeli. Ini yang seperti di pajak ya. Kalau ada opsi untuk membeli di akhir masa lease,
dan harga dari pembeliannya itu lebih rendah, ya jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar, dan jadi kemungkinan lesinya mengexercise ya menggunakan hak opsi ini, maka dia finance lease. Kemudian economic life. Kalau seandainya masa leasingnya itu lebih dari atau sama dengan 75% dari masa manfaat aset, nah ini kan berarti sebagian besar usia dari asetnya ada di lesi ya, maka ini jadi finance lease. Yang berikutnya adalah kalau present value dari pembayarannya itu adalah lebih besar dari 90% harga pasar dari asetnya itu, maka ini juga diklasifikasikan sebagai finance lease ya. Ya tentu saja kalau pembayarannya lebih dari 90% kan seperti orang beli kan. Kalau nyicil kok present value-nya sampai 90% lebih ya. Begitu juga kalau masa manfaatnya 10 tahun ya, kemudian 7,5 tahun dari masa manfaat itu ada di lesi, ini kan juga seperti membeli ya, bukan menyewa gitu. Kemudian yang terakhir ini, setelah masa leasing, apakah asetnya bisa dipergunakan untuk alternatif penggunaan lain nggak? Kalau tidak ada alternatif penggunaan lain, ya setelah habis masa leasing, artinya lessor nggak bisa memanfaatkan aset itu, berarti dia finance lease. Ya, selain syarat yang lain adalah must be non-cancelable. Ya, itu persyaratannya. Jadi gampangnya non-cancelable dan salah satu kriteria ini terpenuhi, maka diklasifikasikan sebagai finance lease. Kalau tidak, maka diakui sebagai operating. Kalau diakui sebagai operating, bagaimana? Kalau diakui sebagai operating, berarti lessor mencatat asetnya di financial position, jadi yang melakukan depresiasi ini adalah lessor. Kemudian pendapatan yang dapat diperoleh dari lesi dianggap sebagai rent revenue. Gitu ya. Itu operating. Jadi seperti sewa biasa gitu ya. Oke, ini penjelasan masing-masing kriteria tadi ya. Transfer of ownership ya, kemudian bargain purchase option ya. Ya, bargain purchase option ini itu syaratnya dia significantly lower ya. Jadi probable akan mengeksekusi ya, akan mengambil opsi ini. Walaupun ada purchase option, tapi harga belinya jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar, dia nggak masuk ke dalam kriteria purchase option test-nya lulus ya. Kalau di pajak gimana? Penting nggak probable di pajak? Di pajak penting nggak probable? Dengan hak opsi. Gimana kalau harga hak opsinya lebih tinggi dibandingkan harga pasar pada saat leasingnya berakhir? Dianggap ada hak opsi atau tidak di pajak? Gimana? Kalau di pajak biasanya form over substance ya. Jadi kalau di pajak form over substance. Jadi ngelihat ini apa? Isi dari perjanjian leasingnya gimana? Kalau di akuntansi itu ngelihat menggunakan prinsip substance over form. Jadi nggak ngelihat isinya, tapi nggak ngelihat perjanjiannya, tapi isinya gimana gitu. Kalau seandainya ada hak opsi, tapi kemungkinan mengeksekusinya rendah, probability-nya dianggap tidak ada hak opsi, gitu ya. Lease term tadi ya 75% ya. Kemudian present value ini 90% ya.
90% dari ini ya, fair value dari assets-nya ya. Oke, kemudian ini sama dengan lessee, dia mempertimbangkan dalam menghitung present value, mempertimbangkan faktor-faktor ini ya. Kalau discount rate si lessor sudah pasti pakai implicit ya, karena lessor tahu dia yang menentukan besarnya pembayaran, jadi otomatis dia sudah tahu ya. Oke, itu. Yang alternatif use ya, kalau seandainya di akhir masa leasing nggak bisa dipergunakan asetnya oleh lessor, tidak bisa dimanfaatkan, maka tipenya adalah finance lease. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Terkait dengan yang present value test tuh sebenarnya nilai residual tuh diikutkan nggak sih, Pak? Nilai residual kalau di lessor dia pasti diikutkan, guaranteed maupun unguaranteed. Jadi 90% itu udah memperhitungkan yang itu juga, Pak ya? Iya. Residual juga. Oh, oke, makasih, Pak. Ya, kita pindah sesi dulu ya, mau habis waktu ini.